Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfi Rusdiana dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Saya di sini akan mempresentasikan kapan hukum pidana berlaku di Indonesia untuk memenuhi tugas hukum pidana di Indonesia. Pertama-tama yang terhormat kepada Dr. Ahmad Muhammad Najih Samsuddini, SASH, MH, MPD, CSEC, SLCG, MV, selaku dosen pengampu. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Penerapan hukum pidana harus memiliki dasar yang jelas agar tercipta keadilan. Dalam praktiknya, hukum pidana memiliki asas-asas penentuan kapan hukum pidana berlakunya. Pesan masalah. 1. Apa pengertian hukum pidana? 2. Apa saja asas berlakunya hukum pidana di Indonesia? 3. Kapan hukum pidana berlaku di Indonesia? 4. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana lintas negara? Tujuan penulis: 1. Mengetahui pengertian hukum pidana. 2. Memahami asas berlakunya hukum pidana di Indonesia. 3. Menjelaskan kapan hukum pidana berlaku. Dan terakhir, mengetahui penerapan hukum pidana pada kasus lintas negara. Pembahasan. 1. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang, ancaman pidana bagi pelanggarnya, dan cara penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. 2. Dasar hukum pidana, yakni di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 2. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, dan 3. Undang-undang khusus lainnya seperti UU ITE dan UU Narkotika. Yang ketiga, asas hukum pidana. 1. Asas teritorial. Asas teritorial menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Contoh, tindak pencurian yang dilakukan di Surabaya akan diproses menggunakan hukum pidana Indonesia. 2. Asas nasional aktif. Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. WNI melakukan penipuan di luar negeri dan tetap dapat diproses berdasarkan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas nasional pasif, yang mana hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Indonesia. Contoh, pemalsuan mata uang rupiah di luar negeri. Nah, yang selanjutnya yakni asas universal, yang mana hukum pidana dapat berlaku terhadap kejahatan internasional tertentu. Contohnya, pembajakan laut, kejahatan manusia, dan terorisme internasional. Selanjutnya, kapan hukum pidana berlaku? Hukum pidana berlaku apabila 1. Terjadi tindak pidana. 2. Ada aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut. 3. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 3. Perbuatan dilakukan dalam ruang lingkup berlakunya hukum pidana di Indonesia. Adapun penerapan hukum pidana di era digital, perkembangan teknologi menyebabkan munculnya cybercrime, contohnya penipuan online, peretasan data, sama penyebaran berita bohong. Kasus ini sering melibatkan lintas negara sehingga membutuhkan kerjasama internasional. Adapun tantangan penegak hukum pidana yakni 1. Kejahatan lintas negara, 2. Kurangnya bukti digital, 3. Perbedaan hukum antar negara, dan terakhir kemajuan teknologi yang cepat. Sekian presentasi dari saya. Sekarang sesi tanya jawab. Bagi para audiens yang mau bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Naimuna, izin bertanya, apakah asas teritorial masih efektif diterapkan di era kejahatan digital dan cybercrime yang dapat dilakukan lintas negara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Nailil, yakni apakah asas teritorial masih efektif diterapkan di era kejahatan digital dan cybercrime yang dapat dilakukan lintas negara? Menurut saya, asas teritorial masih efektif diterapkan di era kejahatan digital atau cybercrime, tetapi penerapannya masih menjadi lebih kompleks dan menghadapi banyak tantangan. Asas teritorial menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah negara tersebut. Namun dalam kejahatan cyber, pelaku atau korban dan server sering terjadi di negara yang berbeda, sehingga sulit menentukan lokasi terjadinya tindak pidana.
Contohnya, seorang pelaku berada di luar negeri, tetapi melakukan peretasan terhadap sistem di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia tetap dapat menerapkan hukum pidananya karena dampak kejahatannya terjadi di wilayah Indonesia. Akan tetapi, penegakan hukumnya membutuhkan kerjasama internasional seperti bantuan antar negara dalam penegakan pelaku dan pertukaran data. Oleh karena itu, asas teritorial masih relevan tetapi perlu didukung dengan asas lainnya seperti asas nasional aktif, asas universal, serta kerjasama hukum internasional agar penanganan cybercrime dapat berjalan lebih efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.